Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Cerita kali ini kiriman dari Bang Grey di Bogor. Bang Grey ini membagi pengalamannya mendaki Gunung Gede pada Oktober 2022 kemarin. Pendakian yang merupakan pengalaman pertamanya mendaki ini malah diwarnai kejadian mistis dan janggal. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua A.W. Grey. Gua mau cerita tentang pendakian gua di tahun 2022 pada tanggal 30 bulan Oktober kemarin. Sebelum bercerita, gua mau kasih tahu nih, gua ini orang Bogor, tapi gua bekerja di daerah Jakarta. Dan gua pulang ke Bogor itu kadang-kadang 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Awal cerita, waktu itu gua dari Jakarta mau pulang ke Bogor. Pas sampai di rumah, ada teman gue yang bernama Pasha nyamperin ke rumah. "Baru pulang lu, Grey?" Gue pun menjawab, "Iya nih, baru pulang." "Grey, besok main ke rumah si Om Aceh yuk." "Mau ngapain ke rumah si Om Aceh?" "Main aja." "Ya udah, ayo." Keesokan harinya, gue bersama Pasha pun main ke rumah si Om Aceh. Singkat cerita, ketika sampai di rumah si Om Aceh, kami berdua pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wah, ente ada di rumah, Grey?" ucap si Om kepada gua. Gua pun menjawab, "Iya Om, baru kemarin pulangnya." "Oh ya udah, masuk sini." Kami berdua lalu masuk ke rumah si Om dan kami pun mengobrol asik. Lalu Pasha ini ngomong, "Grey, minggu depan libur kerja kagak?" "Kagak libur sih, emang kenapa?" "Aneh sama si Om dan si Tio mau naik Gunung Gede. Ente mau ikut gak?" Jadi di tongkrongan kami ini, kalau memanggil teman dengan sebutan ente dan aneh, karena kami memang sudah terbiasa. Nah, si Pasha ini ngajakin gue ke rumah si Om Aceh karena mau ngomongin soal pendakian. Kalau masalah pendakian, si Om Aceh ini gue anggap udah senior lah. Udah banyak juga gunung yang udah didaki sama dia. Apalagi Gunung Gede, udah 17 kali. Udah mantep dah menurut gua. Beda dengan gua yang belum pernah yang namanya mendaki. Di situ pun gua bertanya sama si Om Aceh, "Emang kalau ngedaki Gunung Gede berapa hari Om?" "3 hari 2 malam. Sambil ngecamp itu." Gua pun bertanya lagi, "Emang sama siapa-siapa naiknya Om?" Si Om Aceh menjawab, "Yang ikut itu si Pasha sama Tio. Kalau ente ikut ya sama ente." Oh iya, si Tio sama si Pasha ini sama kayak gua, belum pernah ngedaki, ya bisa dibilang pemula semualah. Lalu gue pun ngomong sama si Om, "Kalau berangkat malam minggu, aneh bisa Om, nanti aneh minta cuti sehari dah." "Oke lah, siap. Ente persiapkan fisik biar kagak kaget nanti." "Oke, siap Om. Nanti aneh jogging dulu di tempat kerjaan." Singkat cerita, di hari keberangkatan, gue pun pulang dari Jakarta ke Bogor. Tepat sampai di rumah, ternyata sudah ada Pasha yang datang jemput gua di rumah. Sambil bilang ke gua kalau Tio gak jadi ikut naik. "Grey, si Tio kagak jadi ikut." "Lah, kenapa kagak jadi ikut?" "Dia sakit." Kaget dong gua. "Waduh, masa kita bertiga aja sih?" "Tetap berempat kok. Satu lagi siapa?" "Ada pokoknya, nanti juga ente tahu." Dan ketika sampai di tempat berkumpul, ternyata yang ikut adalah si Iqbal. Nah, si Iqbal ini teman satu tongkrongan juga, tapi dia udah sering ngedaki dan udah banyak juga gunung yang udah didaki sama dia. Ya bisa dianggap senior lah bagi gue. Singkat cerita, kami pun berangkat pada jam 8 malam, biar bisa naik malam. Karena si Om dan Iqbal ini suka naik malam. Gue juga gak tahu kenapa alasannya. Nah, gue ini satu motor sama si Iqbal. Ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba motor yang gue naikin sama si Iqbal ini
Pas digas gak bisa jalan, gua pun menanyakan kepada si Iqbal. Waduh, kenapa nih Bal? Gak tahu kenapa. Ketika dicek, ternyata fan bel motornya putus. Waduh, fan bel motornya putus, Grey. Aduh, apa ada bengkel di daerah sini, Bal? Apalagi udah malam gini. Gak tahu gua juga. Pas gua sama Iqbal kebingungan, gua teleponlah si Pasya. Nah, si Pasya ini udah duluan, soalnya ngebut terus bau motornya. Pas gua telepon, halo, ente udah di mana? Kenapa emangnya, Grey? Ini fan bel motor si Iqbal putus. Tolong bantuin cari bengkel dong. Oke, ane cariin. Singkat cerita, nunggu ada 20 menit, datanglah si Pasya sama si Om Aceh. Ada bengkel di depan, paling 2 menit. Ternyata di depan gak sampai 2 menit jalan itu ada bengkel. Dan kenapa gua gak ke depan? Karena posisinya itu jalannya menanjak. Itu daerah puncak. Setelah diganti fan belnya, lanjutlah perjalanan. Singkat cerita, sampailah di base camp via Putri pada jam 12:30 malam. Orang base camp pun mempersilahkan kami untuk istirahat. Istirahat dulu Kang, kata orang base camp. Gua pun menjawab, iya Kang. Lalu orang base camp pun bertanya, mau naik jam berapa Kang? Naik jam 2 Kang, jawab Om Aceh. Apa tidak dingin Kang, naik jam segitu? Gak apa-apa Kang. Oh ya udah, istirahat dulu. Kami pun beristirahat dulu. Setelah jam 2 pagi, mulailah pendakian kami. Sebelum mulai pendakian, kami pun berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami pun mulai perjalanan melewati pemukiman warga. Dan sebelum sampai pos Simaksi, kami melihat ada tukang nasi goreng yang sedang mangkal di situ. Kami pun membeli nasi goreng untuk sarapan nanti di atas. Setelah menunggu 15 menitan, nasi goreng pun jadi. Dan kami mulai perjalanan lagi dengan formasi Om di depan, diiringi gua dan Pasya, lalu Iqbal paling belakang. Nah, setelah sampai pos Simaksi, di situ nafas gua udah mulai berat. Baru segini aja udah capek, gimana sampai ke atas? Gumam gua dalam hati. Lantas Iqbal pun bertanya ke gua, gimana Grey? Sambil senyum. Nggak seperti yang dipikirkan Bal. Emang gitu kalau pemula. Kami pun berjalan melewati pertanian warga. Sambil mengobrol dan gua pun menanyakan tentang gunung-gunung yang lainnya selain Gunung Gede. Singkat cerita, sampailah kami di pos pemantauan. Kami pun istirahat sejenak karena gua udah mulai capek. Iqbal lalu bertanya, gimana Grey? Sangat melelahkan. Nanti juga udah gak lelah lagi Grey kalau udah panas. Setelah itu kami mulailah perjalanan kembali. Dalam perjalanan menuju ke pos 1, di situ gue sudah mulai enggak enak. Lalu sampailah kami di pos 1 dan benar saja di situ gue muntah. Lalu si Iqbal ngomong, ente kenapa? Gak tahu Bal, aneh langsung muntah. Si Om Aceh lalu ngomong, itu ente masuk angin, nih madu sama tolak angin. Dan si Om pun menawarkan tolak angin serta madu. Gua pun mengambil tolak angin dan madu itu. Di pos 1 pun kami cukup lama beristirahat. Kebetulan di pos 1 ini sudah azan subuh. Setelah sholat subuh, kami pun melanjutkan perjalanan. Pas kami mulai perjalanan, ya normal-normal saja. Setelah sampai pos 2 Bayangan, di situ gua mulai muntah lagi. Bahkan muntahnya sangat banyak. Lalu kami pun memutuskan untuk istirahat kembali. Setelah 10 menit beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 2. Di situ nafas gua sudah tidak beraturan. Kepala gua pusing, mual-mual. Kami pun sarapan nasi goreng yang boleh beli waktu di bawah tadi. Di situ posisi gua istirahat lumayan jauh dari mereka. Lalu Iqbal memanggil gua. Grey, sini sarapan dulu, makan nasi goreng. Gua pun menghampiri mereka yang sedang sarapan nasi goreng. Lalu gua mulai makan nasi goreng itu. Tapi gak tahu kenapa, suapan pertama gak masuk dan perut gua gak nerima nasi itu. Dalam hati gua berkata, ada apa ini sama gua? Gua pun tidak melanjutkan makan nasi itu dengan alasan terlalu pedas. Padahal gua suka pedas. Pasya pun bicara, Grey, bukannya ente suka pedas ya? Iya, tapi ini terlalu pedas. Oh ya udah, ada yang habisin sini, sambil ketawa. Singkat cerita, setelah sarapan kami pun akan mulai perjalanan kembali. Tapi baru satu langkah,
Disitulah nggak tahu kenapa kaki gua kram. Lalu si Om Aceh pun menarik kaki gua. "Grey, gimana? Mau lanjut apa turun nih? Soalnya tadi ente muntah banyak, sekarang kram. Ente masih kuat kagak?" "Lanjut aja Om, nggak apa-apa. Mungkin karena belum pernah naik Om, jadi begini." Kenapa gua kekeh pengen lanjut? Karena gua penasaran sama pemandangan di atas gunung gede. Apalagi pemandangan di alun-alun Surya Kencana yang terkenal dengan lahan yang luas dan banyak bunga edelweiss. Gua harus bisa sampai puncak, gumam hati gua. Om pun lalu berkata, "Oke dah, kita lanjut." Singkat cerita aja, kami sampai di pos 3. Perjalanan pun normal-normal saja. Kami pun beristirahat kembali di pos 3 sambil ngopi-ngopi dulu karena memang belum pada ngopi. Biasalah, kebiasaan anak muda kalau pagi harus ngopi, apalagi di gunung dengan udara yang dingin. Singkat cerita, kami mulai perjalanan kembali. Dan di situ bener kata Iqbal, makin panas makin gak kerasa capeknya. Stamina gua malah lebih fit aja. Tidak seperti waktu di pos 1 sampai di pos 2. Karena si Om melihat stamina gua yang fit, Om pun berkata, "Grey, ente di depan." "Lah, Ani kan gak tahu jalan Om. Ikutin bekas tapak kaki aja." "Oke lah Om." Setelah itu gua pun di depan sambil menengok ke belakang dan meminta arahan dari si Om setiap ada jalan yang agak terjal. "Grey, jangan terlalu cepat. Simpan stamina buat pos 4 ke pos 5. "Oke Om." Gak tahu kenapa rasanya pengen cepat-cepat sampai. Gua pun berjalan santai sambil menunggu Pasha dan Iqbal. Tapi jarak gua sama si Om Aceh dan Iqbal serta Pasha itu adalah 20 meteran, lumayan jauh. Setelah gua berjalan, gua melihat di depan ada satu pendaki yang berdiri di pinggir jalur. Dan pas gua mau melewatinya, gua berkata permisi dengan nada sopan. Tapi orang itu tidak menjawab. Mungkin udah kecapean kali ya mau turun. Gumam dalam hati gua sambil berjalan santai. Tidak lama kemudian, gua menengok ke belakang. Pendaki itu masih berdiri di tempat yang sama, sekarang berjarak 10 meter. Lalu gua melihat Om Aceh, Iqbal dan Pasha. Kok dia nggak nyapa orang itu? Biasanya kan kalau orang yang bertegur sapa itu gerak-geriknya kelihatan. Tapi mereka bertiga ini kayak biasa-biasa aja. Seakan-akan kayak nggak melihat orang itu. Tidak lama kami berjalan, Pasha mulai mengeluh kecapean. Lalu Iqbal pun kelihatan kesal karena dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Iqbal lalu bicara, "Pokoknya pos 4 ke pos 5 Ane mau push tanpa istirahat." Singkat cerita, sampailah kami di pos 4. Kami pun istirahat sejenak. Mulailah kami berjalan kembali setelah cukup istirahat. Bener aja, dari pos 4 Iqbal mulai jalan cepat di depan. Gua pun yang di belakangnya bersama si Om dan Pasha. Dan bener aja, si Pasha dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Iqbal pun udah tidak kelihatan karena kami istirahat terus, soalnya Pasha yang mulai mengeluh. Singkat cerita aja, sampailah kami di alun-alun Surya Kencana yang berada di pos 5. Dan Iqbal pun sudah menunggu kami bertiga di sana. Di situ gua nggak bisa ngomong apa-apa karena keren banget. Alun-alun Surya Kencana sangat beda dengan apa yang gua lihat di video dan di foto. Kalau lihat secara langsung itu lebih keren. Om Aceh pun bertanya ke gua, "Gimana Grey? Keren gak?" "Keren banget Om. Dari dulu Ane ngajak ente naik gak mau mulu." "Iya juga ya, kenapa gak dari dulu gua mendaki?" gumaman dalam hati gua. Kami pun mulai foto-foto. Dan setelah foto-foto, kami berjalan ke arah barat yang lebih dekat ke mata air serta jalur menuju ke puncak. Kami lalu berniat ngecamp di sana agar tidak terlalu jauh untuk mengambil air serta untuk summit. Di situ pun banyak para pendaki karena memang hari weekend, tapi paling banyak yang mendaki itu hari-hari kemarin. Sudah mulai banyak yang bergegas untuk turun waktu itu. Kami lalu mulai cari lahan untuk mendirikan tenda. Dan tiba-tiba seorang pria parubaya berkata kepada kami, "Mau ngecamp ya bang?" Kami pun menjawabnya, "Iya bang." Pria parubaya itu berkata lagi, "Di sini aja bang, tenda saya sudah mau di-packing, saya mau turun sekarang." Disitulah kami mendirikan tenda sambil mengobrol dengan pria parubaya itu yang beranggotakan 3 orang. Pria itu berbicara lagi, "Dari mana bang?" "Dari Parung, Bogor bang." "Kalau abang dari mana?" "Oh, kalau saya dari Jakarta bang." Kemudian pria parubaya itu pun menawarkan kami logistik. "Bang, nih ada logistik. Daripada saya bawa turun lagi, mending saya kasihin ke abang.
Lalu kami pun menerimanya, hitung-hitung tambahan logistik kami. "Makasih banyak ya bang, udah dikasih tambahan logistik." Lalu dia pun berkata, "Iya, sama-sama bang." Setelah itu tenda kami pun sudah berdiri. Dan di situ pun banyak tenda-tenda pendaki lain sekitar 10 meteran dari tenda kami. Semua itu kayaknya ada 4 atau 5 tenda dengan tenda kami. Lalu pria parubaya itu berkata lagi, "Bang, saya turun duluan ya." "Oh, iya bang, hati-hati." Kami pun mengucapkan terima kasih kembali karena sudah memberi kami logistik. Singkat cerita, kami mulai bagi-bagi tugas. Gua sama Om Aceh itu masak, sedangkan Iqbal dan Pasha ngambil air. Setelah masakan jadi, kami pun makan. Setelah makan, nggak lama kemudian Om Aceh ngomong kepada gua, "Ane mau tidur dulu ya, nanti ini resleting tenda tutup." "Iya om." Pasha pun ikut tidur. Tinggallah gua dan Iqbal, dan kira-kira waktu itu pukul setengah 12 siang. Lalu Iqbal pun ngomong ke gua, "Grey, ngambil air yuk buat nanti malam, tadi air habis. Setelah ambil air, kita ngopi di Surken. Hayulah." Nah, posisi tenda gua itu berada di pinggir Surya Kencana, agak masuk ke hutan yang banyak pohonnya. Di Surya Kencana itu, gua dan Iqbal ngobrol-ngobrol cerita pengalaman Iqbal naik gunung. Tapi sebenarnya bukan hanya cerita. Gua sama Iqbal emang lagi nunggu teman yang katanya mau naik di hari itu juga. Setelah kami tunggu 3 jam, tapi teman kami nggak ada juga. Gua pun berkata, "Mungkin nggak jadi naik hari ini." Nah, teman yang kita tunggu itu namanya Sanjay. Sudah jam setengah 3 sore, kami pun berdua balik ke tenda. Gua langsung ngomong kepada si Iqbal, "Bal, ane ngantuk nih, tidur duluan ya." "Ya udah, ana juga mau tidur." Singkat cerita, kami pun terbangun pada jam 7 lebih 25 menit. Disinilah mulai teror. Kami pun keluar dari tenda. Tapi pas ketika kami keluar, tenda-tenda yang tadi siang itu sudah pada nggak ada. Jadi tinggal tenda kami saja. Kami pun tetap berpikir positif. Mungkin udah pada turun kali ya pas kita tidur. Ketika gua ngomong gitu, tiba-tiba ada yang ketawa dan menangis. Gua pun mulai merinding. Suaranya semakin jelas dan semakin jelas. Tapi setelah beberapa menit, suaranya udah gak ada lagi. Setelah itu kami pun mulai masak-masak. Setelah sudah matang, kami pun makan. Setelah kami makan, kami ngopi dan sambil ngobrol-ngobrol. Nah, pas kita ngobrol, si Iqbal ini pengen buang air kecil. Pergilah si Iqbal untuk buang air kecil. Tapi gak ada 2 menitan, Iqbal balik lagi sambil bilang, "Grey, antar ane yuk." "Lah, sendiri kenapa emang ente?" "Udah, antar ane, ayo." "Ya udah, ayo." Pas kami mau menuju ke semak-semak yang ada pohonnya, tiba-tiba ada suara kresek-kresek. Kami berdua pun terdiam karena takutnya ada babi hutan. Kami pun melangkah pelan-pelan. Setelah Iqbal sorotin headlampnya ke suara itu, ternyata ada sosok wanita. Namun Iqbal langsung mengalihkan headlampnya. Setelah itu, gua pun mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah dan seperti orang yang sedang makan. Kami balik lagi ke tenda. Iqbal tidak jadi buang air kecilnya. Kami ngobrol lagi dan posisinya gua dan Iqbal di luar tenda. Iqbal pun bertanya ke gua, "Grey, tadi apaan ya?" "Nggak tahu apaan. Udahlah, lupain." Nggak lama kemudian, di belakang kami berdua ada suara langkah kaki orang. Tapi suaranya hanya 2 langkah saja. Iqbal langsung ambil headlamp dan dia mau nyenterin suara itu. Tapi gua ngomong, "Jangan disenterin Bal, siapa tahu orang yang mau buang air. Yang ada kalau disenterin, orangnya malu tar. Tunggu aja, kalau emang orang, pasti dia balik lagi ke tenda. Nggak mungkin diem aja di situ." Tapi lama kami menunggu sumber suara tadi, kok nggak ada yang balik lagi. Ini orang atau apa? Di situ gua udah mulai merinding. Tiba-tiba ada suara nangis lagi. Kami berdua pun bergegas masuk ke tenda. Sekitar jam 9 lebih 14 menit, kami pun bergegas untuk tidur lagi. Singkat ceritanya, jam 2 malam, Iqbal tiba-tiba berteriak minta tolong. Dan terbangunlah kami semua. Gua sama si Om Aceh pun bertanya, "Ada apaan Bal?" Tapi si Iqbal ini tiba-tiba ngelamun dan kami pun membentaknya, "Bal, woi!" Langsung dia berkata, "Aneh ada yang nyekik nih." Gua pun menjawab, "Mimpi kali." "Kagak Grey, beneran. Aneh sampai sakit sama gak bisa napas.
makanya langsung berontak terus teriak. Om Aceh pun ikut menyaut. Makanya tidur baca doa dulu. Ya udah, bikin kopi aja, kita ngopi. Tapi gua sama si Om kembali tidur walaupun hanya merem-merem ayam. Di situ Iqbal dan Pasha ngopi sambil bercerita soal tadi yang dicekik. Nah, gua ngerasa kayak ada orang di belakang tenda persis di kepala gua. Gua sambil berkata sama Iqbal, "Masih ada kayaknya, Bal." "Ada apa, Grey?" "Kopinya masih ada." "Oh, masih ada." Padahal gua ngasih isyarat jangan bicara soal itu dulu. Si Om Aceh pun bangun lalu ngomong ke gua, "Ente mau summit, Grey?" Gua pun menjawab, "Iya, kalau ada yang nganter ya maulah, tapi kalau nggak ada yang nganter ya gimana?" Karena si Om Aceh ini katanya nggak mau summit, Iqbal pun menjawab, "Ya udah, sampai aneh aja summitnya. Oke dah." Ketika gua ngomong gitu, tiba-tiba ada suara ketawa. Gua pikir cuman gua yang denger, ternyata semua juga mendengarnya. Langsunglah gua merinding, kecuali si Om ini yang biasa aja. Setelah itu, suara yang ketawa pun sudah gak ada lagi dan menghilang. Tapi tiba-tiba, ada suara kayak orang yang sedang menginjak-injak bumi. Mulai paniklah kami di situ. Udah doa apa aja yang dibaca, tapi masih ada aja suara tersebut. Lama-lama mulai menghilanglah suara tersebut. Jam menunjukkan pukul 4:30 dan kami mulai bersiap untuk summit. Ternyata si Om Aceh memutuskan untuk ikut summit. Singkat cerita, kami sampai di shelter. Namun ketika baru sampai di shelter tersebut, kami mendengar suara orang yang sedang marhabanan. Ketika kami lihat-lihat, ada sebuah tenda yang berdiri di pinggir sebelum jalur ke arah puncak. Kami kira itu adalah rombongan Sanjay, teman kami yang katanya mau mendaki kemarin. Kenapa kami berpikir itu Sanjay? Soalnya katanya dia mau naik ke gunung bersama teman pesantrennya. Makanya terdengar suara marhabanan. Mendengar suara orang sholawat marhabanan, si Om Aceh ini ngomong, "Apa itu kelompok si Sanjay yang baca sholawat marhaban?" Lalu Om Aceh pun memanggil nama Sanjay. "Jai, Sanjay, Jai, Sanjay." Tapi gak ada jawaban. "Udahlah Om, kalau emang itu si Sanjay, nanti juga di summit dan ketemu di puncak Om," ucap gua. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk summit. Setelah pertengahan perjalanan, gua ngerasa ada yang mengikuti di belakang. Lalu gua langsung ngomong pelan-pelan kepada Iqbal, "Bal, ente ngerasa gak ada yang ngikutin di belakang?" Iqbal lalu berkata, "Iya, Grey." Lalu Iqbal menengok ke belakang karena mungkin dia penasaran. Tiba-tiba dia langsung lari ke depan dan gua pun ikut lari karena takut. Ketika kami berdua melewati Om Aceh dan Pasha yang ada di depan kami, si Om pun berteriak, "Hei, ente berdua kenapa?" Iqbal pun menjawab, "Ada cewek yang lagi liatin aneh berdua di belakang dengan wajah yang datar dan pucat, pokoknya serem Om." Om bertanya ke gua, "Lah terus ente, Grey, lihat gak sosok itu?" Kagak Om." "Lah terus kenapa ente ikut lari?" Gua pun menjawab, "Refleks, aneh juga takut Om." Om Aceh pun menjawab, "Ya udah, lanjut aja jalan." Di sini posisinya nggak berubah. Gua dan Iqbal tetap di belakang. Setelah 10 meter mulai perjalanan kembali, Iqbal menengok ke belakang lagi. Lalu Iqbal ngomong, "Ada pendaki cewek, Grey, tapi mukanya pucat." "Ya udah, lanjut jalan aja, jangan lari lagi, Bal." Kami pun berjalan kembali. Singkat cerita, sampailah kami di puncak. Di situ gua pun takjub dengan pemandangan yang sangat keren. Lautan awan, men. Kami pun berfoto-foto. Dan si Om Aceh ini memutuskan untuk turun sendiri dari puncak karena katanya ingin menyiapkan sarapan. Tinggallah kami bertiga di puncak. Gua, Pasha, dan Iqbal. Adalah kami berada di puncak sekitar 2 jaman. Setelah itu kami pun turun. Nah, yang bikin anehnya, tenda yang kami pikir itu adalah tenda Sanjay yang kami panggil-panggil ketika summit, tiba-tiba sudah gak ada. Gua pun nanya kepada si Pasha sama si Iqbal, tenda yang tadi kemana ya? Kok udah gak ada?" "Gak tahu, aneh juga. Mungkin udah turun." "Kayaknya iya deh, udah pada turun." "Iya kali, yaudah." Kami pun berpikir positif. Tapi kalau dipikir-pikir, masa iya jam segini udah turun? Masih pagi banget, kapan sarapannya? Kami bergegas menuju ke tenda. Ketika kami sampai di tenda,
Om Aceh ini sedang bikin sarapan. Nah, persediaan air juga sudah habis. Jadi gua, Pasha, dan Iqbal pun mengambil air. Setelah kami mengambil air, kan di dekat mata air itu ada tenda ya. Ternyata itu tendanya si Sanjay. Kami pun bertemu Sanjay dan mengobrol-ngobrol. Setelah itu kami pun balik ke tenda lagi. Sarapan pun ternyata sudah jadi. Kami lalu sarapan. Setelah sarapan, kami pun packing-packing, lanjut perjalanan turun. Sebelum perjalanan turun, kami pun tidak lupa untuk berdoa kembali agar selamat sampai di bawah. Singkat ceritanya, kami sampai di pos 4 dan istirahat sebentar. Lalu jalan lagi, sampailah di pos 3. Ketika di pos 3 ini, kabut pun turun. Cuaca pun sedikit mendung. Waduh, kabut turun, mendung lagi. Kayaknya mau hujan nih. Semoga aja kabutnya nggak tebal dan nggak hujan juga. Gumam hati gua. Si Om Aceh ini jalannya sudah mulai cepat. Sampai kami pun susah mengimbanginya. Kami pun ikut berjalan cepat untuk turun. Kami melewati pos 2 dan berjalan cepat tanpa istirahat. Setelah sampai di pos 1, kami pun baru bisa istirahat. Dan kami menghabiskan logistik yang tersisa. Ada sekitar 30 menit kami istirahat. Dan kami melanjutkan berjalan lagi. Tapi, di sini gua dan Iqbal memutuskan untuk di belakang. Karena sudah sampai di pos 1. Om Aceh dan Pasha masih berjalan cepat. Sekarang, jarak gua dan Om Aceh sekitar 30 meter. Gua dan Iqbal pun berjalan pelan-pelan. Dan sampai tiba-tiba, kaki gua sakit gak bisa buat jalan. Tapi di sini gua paksain. Setelah kami berjalan sekitar 20 meter, tiba-tiba sekarang kaki Iqbal yang sakit. Gua pun langsung bertanya kepada Iqbal. Bal, ini sakitnya sampai bareng gini ya? Iya, gak tahu aneh juga. Kami pun berjalan pelan-pelan, sampai-sampai kami saling menyemangati satu sama lain agar bisa berjalan. Singkat cerita, sampailah gua sama Iqbal di base camp. Tidak lama kemudian kami memutuskan untuk pulang. Dan sebelum pulang ke rumah masing-masing, kami berkumpul dulu di rumah si Om Aceh. Singkat cerita, sampailah kami di rumah si Om Aceh. Kami pun saling ngobrol apa aja yang dialami masing-masing. Gua pun membuka obrolan. Ente kenapa? Pas ada pendaki yang mau turun yang di pinggir jalur sebelum pos 4 gak nanya. Kaget lah mereka. Karena mereka bilang dari pos 1 sampai ke pos 4 itu gak melihat ada pendaki yang turun. Dan gak masuk akal juga pendaki turun pada jam segitu. Gua pun terdiam. Lalu gua pun mulai bicara lagi. Bal, ente kenapa? Sampai-sampai dicekik gitu. Setelah Iqbal menjelaskan, kami pun kaget. Ternyata Iqbal ini nantangin. Kata Iqbal, biasanya kalau dia naik gunung gede selalu ada suara aneh-aneh. Nah di situ kok gak ada suara aneh. Lalu dia pun nantangin. Kok gak ada apa-apa? Gak ada suara aneh-aneh? Kalau ada suara-suara aneh, gua mau dengerin aja ah. Mungkin karena itu Iqbal dicekik karena menantang. Si Om Aceh ini berkata, tahu gak ente-ente? Gua pun menjawab, tahu apa Om? Tempat tenda yang kita diriin itu bekas pendaki yang meninggal karena kena hipotermia. Kagetlah kami bertiga. Gua pun ngomong, pantesan ada cewek waktu aneh ngantar Iqbal buang air kecil. Masih banyak misteri yang gua nggak ngerti ketika pendakian pertama gua ke Gunung Gede itu. Oke, sekian aja cerita dari gua. Makasih udah mau dengerin cerita gua. Cukup sekian dan terima kasih. Gua Ahwegre pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengalaman dari Bang Gre di Parung, Bogor. Nah, yang membuat penasaran itu, kan pas pipis lalu ada sosok cewek yang sedang makan sesuatu. Kira-kira makan apa ya? Oke, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Pagerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini. Dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Tetap semangat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.